warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giolanda Dewi Putra dari Universitas Bung Hatta jurusan akuntansi. Saya dari kelompok 5 KKN tematik penanggulangan bencana COVID-19 dengan dosen pembimbing lapangannya Bapak Kasman Karimi MSc SE. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pembukuan pengeluaran rumah tangga secara sederhana. Dengan membuat pembukuan ini akan membantu ibu-ibu dalam mengelola keuangannya. Salah satu contohnya, ibu-ibu tidak akan lupa lagi atau tidak akan bingung lagi akan kemana saja uang ibu-ibu itu dibelanjakan dan berapa sisa dari uang belanja ibu-ibu. Baiklah, kita masuki langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama-tama yang perlu ibu-ibu siapkan adalah tabel, di mana kolom pertama kita isi dengan tanggal, kolom kedua kita isi dengan keterangan, kolom ketiga debit, kolom keempat kredit, kolom kelima total. Tanggal ini nantinya akan kita isi dengan tanggal berapa saja kejadiannya. Selanjutnya di keterangan ini yang akan kita tulis adalah kejadian apa saja yang melibatkan kas keluar atau kas masuk. Selanjutnya debit. Debit ini adalah jumlah uang masuk atau kas masuk. Di kredit ini adalah jumlah uang keluar atau kas keluar. Selanjutnya di total. Total ini adalah jumlah selisih antara debit dan kredit. Kita masuki saja salah satu contohnya. Misalkan pada tanggal 1 bulan 1 2020, ibu-ibu diberi uang belanja oleh suaminya dengan uang sebesar 200.000 misalnya. Maka di sini kita tulis dengan uang belanja dari suami atau belanja dari suami juga boleh. Di sini saya buat saja belanja dari suami. Karena pemberian uang belanja ini menyebabkan kas kita bertambah atau uang kita bertambah, maka di sini kita tulis di debit 200.000. Selanjutnya pada tanggal 1 ini ibu-ibu membeli kebutuhan rumah tangga seperti contohnya membeli beras. Di sini di keterangannya kita tulis beras, atau kalau ibu-ibu mau membuat pembelian beras juga boleh. Misalnya beras ini harganya 120.000 satu karung. Karena pembelian ini menyebabkan kas kita berkurang atau keluar, maka kita tulis di kreditnya 120.000. Selanjutnya pada hari ini ibu-ibu juga membeli ikan 1 kilo, misalnya harganya 50.000. Maka di sini kita tulis ikan atau pembelian ikan juga boleh. Ikan 50.000. Misalnya pada hari ini cuman ini belanja ibu-ibu, maka kita totalkan 120 ditambah 50.000 adalah 170. 170 dikurang 200, maka uang ibu pada hari ini masih bersisa 30.000, maka di totalnya kita tulis 30.000. Selanjutnya misalnya pada tanggal 2 bulan 1 2020, ibu-ibu mengambil uang di ATM misalnya 400.000. Maka di sini kita tulis penarikan ATM atau pengambilan uang dari ATM juga boleh. Kan di sini saya buat saja penarikan ATM. ATM sebesar 400.000, karena penarikan ini menambah kas kita, maka di sini kita tulis 400.000. Pada hari ini misalnya ibu-ibu memberi jajan kepada anak-anaknya misalnya 50.000. Maka di sini kita tulis jajan anak-anak atau memberi jajan juga boleh. Karena di sini kita tulis saja jajan anak. Misalnya jajan anaknya 50.000 misalnya. Maka di sini kita tulis 50.000. Selanjutnya ibu-ibu membeli cabai misalnya 1 kilo cabai 60.000. Di sini kita tulis cabai, atau kalau ibu-ibu mau menulis pembelian cabai juga boleh. Kita tulis cabai
60.000 1 kilonya. Kita tulis 60.000 di kredit karena ini merupakan pengeluaran kas. Selanjutnya pada hari ini ibu-ibu juga membeli minyak goreng, misalnya minyak goreng 25.000 misalnya. Maka di sini kita tulis 25.000. Di sini selanjutnya pada hari ini ibu-ibu juga membeli ayam untuk keperluan memasak. 1 kilonya misalnya 50.000. Di sini kita tulis ayam atau pembelian ayam juga boleh. Di sini kita tulis 50.000. Misalnya pengeluaran ibu pada tanggal 2 ini cuma ini saja. Maka di sini kita totalkan 50 ditambah 60.000 110 ditambah 25 135 ditambah 50 185. 185 maka 400 dikurang 185 maka total sisanya adalah 215.000. Dan selanjutnya misalkan pada tanggal 3 bulan 1 2020 ibu-ibu menerima arisan misalnya. Maka di sini di keterangannya kita tulis uang arisan. Uang arisan. Misalnya berapa uang arisan ibu terima? Misalnya uang arisannya 300.000 misalnya. Kita anggap saja 300.000 dulu. 300.000. Karena uang arisan ini menambah pemasukan kita atau menambah kas kita, maka ditulis di debit ya. Selanjutnya pada hari ini pengeluaran ibu-ibu misalnya membeli bawang bombay misalnya. Kita tulis saja bawang bombay. Bombay misalnya 1 kilonya, misalnya bawang bombay 1 kilo kita anggap saja 30.000. Bawang bombay 30.000. Selanjutnya ibu-ibu membeli minyak motor karena mau pergi ke pasar. Misalnya minyak motornya 10.000 1 liter. Di sini kita tulis bensin motor. Bensin motor 10.000. Di kreditnya kita tulis 10.000. Selanjutnya ibu-ibu membeli ayam misalnya 2 kilo misalnya. Maka di sini kita tulis ayam atau pembelian ayam juga boleh. Ayam 1 kilonya tadi 50.000 karena ini kita membelinya 2 kilo menjadi 100.000. Misalnya pada tanggal 3 ini cuma ini pemasukan dan pengeluaran ibu-ibu. Maka seperti tadi kita jumlahkan semuanya. 30 ditambah 10 adalah 40.000 ditambah 100 140.000. Jadi 300 dikurang 140.000 masih bersisa uang ibu 160.000. Misalnya jadi di sini ibu-ibu totalkan saja berapa sisa uang pembelanjaan ibu, misalnya berapa sisanya? 30 ditambah 215 ditambah 160. Berarti dari jumlah total ini setelah kita tambah atau kita totalkan menjadi 405.000. Jadi selama 3 hari ini uang belanja ibu-ibu masih bersisa 405.000. Di kredit ini adalah semua pengeluaran ibu-ibu pada 3 hari ini, dan di debit ini adalah contoh uang pemasukan dari ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu mau menghitungnya, mentotalnya secara 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, caranya tetap sama. Ini hanya sebagai salah satu contoh. Demikianlah cara pembukuan pengeluaran rumah tangga secara sederhana. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya.